Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Kita memasuki minggu ke-6 tahun C. Hari ini Injil berbicara tentang sabda bahagia. Berbahagialah kamu yang miskin, kerajaan Allah bagimu. Berbahagialah yang sekarang lapar, kamu akan dikenyangkan. Berbahagialah kamu yang menangis saat ini, kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu bila engkau dihina, dicela, ditolak karena anak manusia. Saat itu bergembiralah, sebab pahalamu besar di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebaliknya dunia kita mengatakan siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah mereka yang kaya, yang memiliki segala-galanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang saya kasihi, bagaimana kabar Anda hari ini? Anda bahagia bukan? Ada sukacita dalam hati Anda? Tetaplah semangat di dalam Tuhan. Meski ada kesulitan, meski ada tantangan, cobaan dalam hidup ini, Tuhan tetap bersama kita. Amin. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, secara rohani, spiritual, hidup miskin, sederhana, membuat orang hidup tentram, ayem. Yesus dalam hal ini tidak berbicara miskin secara materi, tetapi sikap hati yang tidak terikat pada kekayaan, hidup yang tidak terikat, memungkinkan kita lepas bebas. Sebagai orang Kristiani, tentu saja kita ingin memiliki kekayaan rohani macam ini. Kekayaan rohani kita terletak pada bagaimana kita membangun relasi dengan Allah dalam diri Yesus Kristus, dalam iman, pengharapan, dan tentunya dalam kasih. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita harus selalu memurnikan hati kita, membebaskan diri kita dari kecenderungan akan hal-hal yang menggoda kita, hal-hal duniawi, kekayaan materi. Iya benar. Ketika berada dalam kesulitan, hidup tertekan, serba susah, memang kerap kali kita kehilangan semangat hidup. Justru dalam situasi seperti inilah kita harus tetap semangat, tetap percaya, tetap berharap pada penyelenggaraan ilahi yang melindungi kita. Yesus katakan, berbahagialah kamu yang sekarang lapar, kamu akan dikenyangkan, kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang menangis sekarang ini, kamu akan tertawa. Dasar, motivasi, sukacita, kegembiraan rohani itu terletak bila kita bersama dengan Tuhan Yesus dalam sengsaranya. Atau ketika kita mendapat perlakuan yang tidak adil,
kita bercermin pada Yesus. Apa sih salah Yesus? Dia yang tidak bersalah sama sekali. Dia dituduh, ditolak, dihukum mati. Dia rela lakukan semua itu. Dia rela taati itu semua untuk mengalahkan kejahatan dunia ini. Santo Petrus menulis, kamu yang disatukan dalam penderitaan Kristus, bergembiralah meski di dalam kesulitan, meski di dalam tantangan. Bergembiralah karena Tuhan bersama. Yesus katakan, pada hari itu berbahagialah, bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sabda bahagia Yesus bukanlah pesan yang mudah diterima, ditangkap, dihayati, namun sebuah pesan yang penting yang membantu kita agar kita tidak terlalu lekat dengan hal-hal duniawi, agar kita tidak terlalu menyendengkan hati kita pada perkara-perkara dunia ini. Yeremia dalam pesannya, dalam bacaan pertama, memberikan kita dan mengajak kita agar kita percaya pada Tuhan. Celaka orang yang menaruh harapannya pada hal-hal yang dapat mati, yaitu hal-hal yang ada di dunia ini. Pengharapan kita harus kita tempatkan pada Tuhan. Karena itu Yeremia mengatakan, terberkatilah orang yang menaruh seluruh harapan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena dialah sumber segala kebaikan yang membuat kita bertumbuh, berkembang dalam hidup ini, juga di dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Hidup macam ini seperti pohon yang tumbuh di pinggir aliran sungai. Daunnya selalu segar. Meski musim kering, dia tetap hijau dan tak pernah berhenti berbuah. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana orang yang membangun relasi yang teguh dengan Tuhan, hidupnya seperti pohon yang tumbuh di aliran, di tepian sungai. Paulus dalam bacaan kedua berbicara tentang kebangkitan kepada umat di Korintus yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Paulus katakan, jika Kristus tidak bangkit, apa sila artinya iman kita? Tidak ada artinya. Dan dosa-dosa kita tidak diampuni seandainya Kristus tidak bangkit. Kita harus mempunyai iman akan kebangkitan Yesus. Inilah yang menjadi dasar dan sumber sukacita dan pengharapan kita, yang membuat kita bergembira. Yesus yang bangkit membawa damai dan mengundang kita untuk mengarahkan hati kita pada hal-hal yang di atas, pada hal-hal yang rohani. Misalnya dalam keluarga. Bukankah dalam keluarga yang lebih penting bagaimana membangun relasi antar anggota-anggotanya? Percaya dan saling mengasihi. Bukankah itu yang lebih penting daripada yang lainnya? Ketika kepercayaan dan kasih satu sama lain hadir dan hidup, yang lain-lainnya Bapak Ibu, yang lain-lainnya, bahkan kesulitan, tantangan, dapat dihadapi. Orang yang percaya dan menaruh harapannya kepada Tuhan, apa yang tidak mungkin, mungkin dilakukan. Itu. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan membantu kita
merubah semangat kita yang sangat-sangat duniawi ini, yang sangat melekatkan diri kita kepada kekayaan, harta, dan semua yang serba duniawi ini. Karena itu, kita terus-menerus membutuhkan pertobatan. Kita harus bertobat, kita harus membaharui hati kita. Memang kita cenderung menaruh harapan kita pada barang duniawi, barang yang menggoda, barang yang kelihatan, kekayaan, dan segalanya. Dan sering kita mencari, kita berharap dapat menemukan kebahagiaan sukacita itu pada hal-hal duniawi. Belum tentu. Mari kita cari lebih dahulu harta rohani, harta surgawi. Yang lainnya Tuhan akan penuhi. Mari renungkan Bapak Ibu, baca berulang kali sabda bahagia ini. Dan kita bisa menemukan arti yang sesungguhnya yang penting dalam menata hidup kita. Kita tidak hanya hidup di dunia ini. Satu saat kita hidup bersama Tuhan. Dan inilah yang kita cari. Hidup di dunia ini sementara. Tapi hidup kekal ada dalam kerajaan surga. Bukankah mulai saat ini kita harus mempersiapkan hidup yang lebih penting lagi? Hidup bersama Allah. Salam bahagia. Pater Agus Inyoman Murtika SPD. Domus Orationis Arnoldi, Batu, Malang. Semoga Tuhan memberikan kebahagiaan kepada Anda semua. Bagi mereka yang sedang sakit, semoga Tuhan menjamah Anda. Tuhan menyembuhkan Anda. Kita doakan Anda, semoga berkat Tuhan selalu menyertai Anda semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. God bless you all. Amin.